Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Pratama Dewi dari kelas manajemen Pagi G akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua, 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, olahragawan, penasehat, pengarang, pemberi jasa, agen iklan, dan lain-lain. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 5. Mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta lomba, peserta rapat, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. 4. Peserta pendidikan. 5. Peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 adalah 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, dan lain. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan bonus. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Selanjutnya, bukan objek pajak penghasilan pasal 21, termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah 1.
pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi. 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang bersangkutan menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21. Ketentuan mengenai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 meliputi 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan atau unit. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar 1. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi yang status subjek pajak dalam negeri. 2. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. 3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang. Selanjutnya, penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Selanjutnya, penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan lain pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang meliputi 1. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap. 2. Pemotong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. 3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai berhenti atau pensiun. 4.
Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada pemulaan tahun takwim atau pada pemulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya ada komponen PPh Pasal 21 yang meliputi 1. Penghasilan bruto. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, atau tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. 2. Penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR atau tunjangan hari raya keagamaan, serta upah lembur. Yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kalian wajib menanggung iuran program jaminan kematian atau JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kalian peroleh. Yang keenam, jaminan kesehatan. Tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Yang ketujuh, tunjangan PPh 21 jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya, penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Yang kedelapan, tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS atau JKK, JK, JP, dan JKS secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Yang kesembilan, pengurangan penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto meliputi 1. Biaya jabatan, 2. Biaya pensiun, 3. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang meliputi yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau VKP. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak penerima penghasilan. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Penghasilan kena pajak atau PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap. 2. Jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. 3. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP bagi pegawai adalah sebagai berikut. 1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. 2. Bagi pegawai tidak tetap, PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru.
3. Bagi pegawai atau dengan kondisi lainnya. 50% dikali penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, bagi seorang yang bukan pegawai. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Yang ketiga, tarif progresif PPh pasal 21. Pengenaan tarif pajak yang sifatnya progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut tarif PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang tentang PPh pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. 2. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. 3. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak 30%. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.